idza arada 'abdun li amrin hayya'alahu. Ketika Allah menghendaki kepada seorang hambanya apa saja yang dikehendaki, Allah menghendaki dia kaya, menghendaki orang itu jadi benar, Allah pasti akan memuluskan jalannya, akan diberi banyak kemudahan. Ketika Allah akan menghendaki engkau jadi orang benar, akan diberikan kemudahan oleh Allah, kamu bisa ketemu dengan orang yang benar. Allah menghendaki kamu bisa berusaha dan jadi pengusaha besar, akan dipersiapkan Allah menghendaki kalian ketemu dengan pengusaha-pengusaha besar. Kalau belum ketemu berarti Allah belum menghendaki kamu jadi orang benar. Ya kira-kira begitulah sulitnya mencari orang benar. Artinya begitu sangat tersembunyi, karena orang benar ini tidak akan pernah mengatakan aku orang benar. Ya. Jadi kitanya yang mengevaluasi, kita yang mengamati, kita yang secara keseluruhan. Dan satu, mengapa kita selalu keliru misalnya orang benar, karena standarnya yang kamu cari adalah kesaktian, yang bisa menggandakan uang, yang bisa cari merah delima, yang punya sangling babi, yang punya samurai, yang punya pring petuk, yang punya apa lagi? Keris panik, besi kuning. ini kan bahwa ternyata kita sudah tidak rasional, dan kita sudah tidak rasional. Ya kenapa? Ya banyak sebabnya, nanti saya uraikan kenapa kita tidak rasional, banyak sebabnya. Mengapa kita malas berpikir, nanti saya uraikan. Kenapa kita takut berpikir, nanti saya uraikan. Ya. Jadi umat Islam takut berpikir itu sudah lama ya. Loncengnya sudah dibunyikan sejak diumumkan pintu ijtihad ditutup. Itu sudah tutup pintu ijtihad, artinya orang sudah tidak boleh lagi berpikir. Yang ada adalah mazhab-mazhab yang sudah ada saja. Ya begitu kan. Hadza syai'un yata'allaqu bil ma'ani la bisuwari. Ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan makna, tidak berkaitan dengan gambar. Ini berkaitan dengan batin, bukan dengan zahir. Ini yang tidak kelihatan mata, bukan urusan yang kelihatan mata. Makna, konsep-konsep yang ada di sana. Tetapi antara konsep dan realita, antara pikiran dan fakta, memang prosesnya pertama muncul tuh semuanya di alam imajinasi itu. Makhluk-makhluk yang ada ini semuanya berawal dari imajinasi. Sebelum kamu lahir ke dunia, itu blueprintnya sudah dibuat oleh Allah. Namanya deoksiribonukleik acid atau disingkat dengan DNA. Di situ informasi awal secara mendetail ya, di dalam DNA itu sebagai blueprint pertama kali diciptakan, itu di situ sudah diuraikan watak, tabiat, sifat, watak, penyakit, ya kan? Warna kulit, warna mata, warna ini semua segala macam, ya kan? Dan deoksiribo ini juga ketika terjadi pembelahan sel baru, sebelum sel baru itu tercipta, ini DNA sudah langsung mengkopi dan masuk ke dalam sel yang baru. Dan sel yang baru ini sudah ditetapkan nanti fungsinya kamu jadi hidung, ini jadi telinga, ini jadi rambut dan sebagainya. Itu namanya yusawwiru fil arham wa huwa alladzi yusawwiru fil arham. Dialah yang melukis kamu ketika kamu dalam kandungan ibumu. Yang menyebabkan itu ada Hotel Indonesia, kan ada program dulu, ada rencana dulu. Maka kejadian alam semesta, manusia dan segala isinya ini semuanya dari mana? Itu semuanya adalah dari iradah Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Dan itu mendetail, semuanya lengkap. Nah makanya yang aneh sekarang ini, para dokter sendiri juga menyatakan luar biasa. Deoksiribonukleik acid ini menyimpan informasi yang sangat mendetail. Kalau informasi dari DNA yang tidak kelihatan mata, ya ini masih belum partikel, masih molekuler ya, masih bisa dilihat dengan mikroskop. Misalnya kalau partikel itu ya dengan mata nggak kelihatan.
itu kalau ditulis informasi itu, saya kira 1 juta lembar juga kurang kalau ditik tuh. Makanya ini itu harus kita ketahui, antara makna dan surat itu memang dua-duanya, satu dalam alam imajinasi, satu dalam alam realita. Tapi itu prosesnya seperti itu. Idza tamali 'abdin ma zakartu, kalau terjadi apa yang saya sebutkan tadi, saha zuduhu fid dunya wal akhirah. Baru pertama kali kalau dia sudah memang akan diarahkan jadi orang yang benar nantinya, pertama kali langkah awalnya adalah kezuhudannya yang akurat. Akurasi dalam kezuhudan, persepsinya benar tentang zuhud. Zuhud itu bukan pencitraan ya, memang itu konsepsional dari dalam diri kita sendiri. Wa ma siwa al-maula, selain Allah itu tidak ada yang dicintainya. Taji'uhu as-sihhatu biji'atil mulki was-sultanah wal imarah. Nah nanti akan datanglah kalau sudah benar zuhudnya itu benar sesuai dengan aturan. Nah akan datanglah kebenaran itu bersama dengan kekuasaan, kearifan, kerajaan, imarah. Taji'uhu, akan datang, akan diberikan kemudahan oleh Allah. Ada ini bukan tasira, ditambah an ya, antasira. Antasira taji'uhu, antasira zurratuhu jabalan, qatratuhu bahran. Nantinya kalau sudah begitu, nantinya sebutir pasir itu akan menjadi gunung. Qatratuhu bahran, dan nanti tetesan airnya akan menjadi lautan. Kaukabuhu qamaran, planetnya akan menjadi bulan. Qamaruhu syamsan, dan bulannya akan menjadi matahari. Ini gambaran dari pertumbuhan perkembangan proses menuju pada kesempurnaan itu. Wa qaliluhu katsiran, sedikitnya jadi banyak. Mahwuhu wujudan, yang tadinya terhapus menjadi wujud ada. Fana'uhu baqa'an, kefananya menjadi keabadian. Taharrukuhu sabatan, gerakannya semakin mantap. Ta'lu syajaratuhu wa tashmahu ilal arsy, nanti pohonnya akan menjulang tinggi sampai ke aras. Wasluhu ilas sara, dan akarnya dasarnya sampai ke bumi. Wa yadhallu aghsanuha fid dunya, dan nanti dahannya memenuhi dunia. Wal akhirah ma hadhil aghsan, apa itu dahan dan itu? Al hukmu wal ilmu, kekuasaan dan keilmuan. Itu proses pada kesempurnaan kita akan dari perkembangan kualitas matahari, yaitu gambaran saja, bahasa sastranya seperti itu. Tapi artinya ya yang tadinya dengan istri bertengkar saja, sekarang jadinya mesra lagi. Anak-anaknya yang tadinya ngelawan saja jadinya nurut lagi. Itu dengan kata singkat akan terjadi peningkatan kualitas hidup. Di kita sini ada yang ada peningkatan, juga ada yang degradasi ada. Tasirud dunya indahu kahalaqatil khatami, dunia akan menjadi seperti cincin yang ada di jarimu itu. Dalam dunia akan dalam genggaman. Nanti saya uraikan kenapa orang zuhud kok hanya bisa menguasai dunia. Nanti saya uraikan. La dunya tamlikuhu wala ukhra tuqayyiduhu. Dunia tidak lagi memilikinya, dan akhirat juga tidak akan membatasi. Ya, kita boleh memiliki dunia, tapi tidak boleh dunia memiliki kita. Kita boleh menguasai harta, tapi jangan sampai harta menguasai kita. Ternyata orang itu tidak menguasai harta, tapi orang itu dikuasai oleh seperti itu. Wala yamlikuhu malikun wala mamluk, tidak ada siapa yang menguasainya. La yuhjibu hajibun, tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Iya, illa la yakhudhu ahadun, tidak bisa dimanfaatkan oleh siapapun, tidak bisa dieksploitir oleh siapapun. La yakhudhuhu ahadun, la yukaddiruhu kadarun, tidak ada orang siapapun yang bisa membuat pikirannya menjadi keruh.
Fa idza tamma hadza saluha hadzal 'abd al-wuquf ma'al khalqi. Nah, kalau ini semuanya sudah benar, ya, sudah lempeng, sudah sesuai dengan standarnya, baru dia bisa bergaul dengan manusia, menjadi orang yang punya kepribadian yang kokoh, tidak bisa dimanfaatkan oleh siapapun, tapi dia yang bisa memanfaatkan, tidak bisa dipengaruhi siapapun, dia yang bisa mempengaruhi orang sekitarnya. Dan orang semuanya merasa membutuhkan kehadirannya, meminta bimbingannya, meminta petunjuknya. Ya, kita lagi mencari satu pribadi yang kokoh nih. Di mana ada? Dulu ada orang yang hebat di Indonesia itu yang bisa mempersatukan Indonesia, itu namanya Soekarno. Ya, ada itu orang terkesima kok. Dulu zamannya belum ada radio, baru di Cawang namanya, radio Sawang yang gede tuh, enteng tuh. Ada apa di lidahnya? Semua orang terkesima mendengarkannya. Tidak ada seorang pun yang membantah. Dunia semua sepakat ingin menjatuhkan beliau, tidak pernah jatuh. Ila maqadarallah, selama Allah yang sudah usaha asasinasi berulang-ulang. Ya, seperti itulah. Mudah-mudahan ya muncul lagi lah ke depannya orang yang hebat begitu sebagai pemersatu bangsa. Iya. Wal akhdhu bi aidihim, dan dia yang akan membimbing mereka, memegang tangan mereka, membimbing mereka. Wa takhlisihim min bahri dunya, dan dia akan bisa menyelamatkan manusia dari lautan dunia ini, jangan sampai tenggelam dalam lautan dunia ini. Ya, yang pasti mah para nabi, para rasul lah, sekalipun di penghujungnya ya melalui menjadi korban kekerasan masyarakatnya. Dan para nabi, para rasul kan matinya mati terbunuh semua, hampir-hampir. Wa yaqtuluna anbiya'ahum bighairi haqq, mereka membunuh nabi mereka dengan tidak berdasarkan suatu kebenaran, dibunuh-bunuhin.